pencegahan. Jadi saya sebagai Deputi Pencegahan, Perlindungan dan Radikalisasi, memang salah satu programnya adalah melakukan pelatihan-pelatihan. Kita tahu bahwa pencegahan terorisme itu tanggung jawab seluruh masyarakat, termasuk diantaranya saat ini adalah bagaimana satpam perusahaan. Kita melatih para manajer, tentunya pada tataran manajemen, yang bagaimana dia membuat sistem pengamanan yang baik. Pertama adalah bagaimana kalau aksi terorisme itu dapat dicegah. Jadi apabila ada salah satu sasaran instalasi vital menjadi sasaran terorisme, dari awal kita cegah, jadi preventif. Namun apabila tidak bisa dicegah, terjadi seperti simulasi seperti ini, mereka sudah tahu siapa berbuat apa, mulai dari unsur manajemennya sampai pelaksana di lapangan. Nah, itu yang kita ingin lihat, sehingga apabila terjadi pun aksi terorisme nggak mampu dicegah, meminimalisir kerugian, ya baik personil maupun material. Tapi kalau bisa ya sedini mungkin kita cegah. Jadi para satpam ini kita bekali dengan pengetahuan dan keterampilan, karakteristik dan pola aksi terorisme, kemudian bahan-bahan yang digunakan, kemudian spesifikasinya, sehingga sejak awal mereka bisa mengetahui. Sehingga kita nggak berharap lagi di negara kita ini terjadi aksi-aksi terorisme seperti yang terjadi kemarin-kemarin. Kira-kira itu tujuan. Dan ini kan banyak kali kan di pemeriksaan dilakukan oleh satuan pengamanan, dilihat sering cuma hanya temporary gitu. Jadi kalau ada kejadian baru ada pemeriksaan. Nah, gitu. itulah. Ini gimana? Ya, baik. Memang itu fakta yang terjadi saat ini. Jadi kita tidak menginginkan hal seperti itu lagi. Jadi sebetulnya upaya pencegahan itu berlaku setiap saat. Tidak boleh apabila ada aksi baru kita sibuk memperketat. Nah, dengan adanya pelatihan ini, kemudian kita mengajak semua. Memang nggak mudah ya. Jadi masing-masing itu kalau kita BNPT tugasnya adalah bagaimana mengkoordinir sistem pengaman itu, memberikan perlindungan kepada instansi vital maupun masyarakat. Nah, jadi dengan adanya upaya pencegahan ini, kita nggak lagi terjadi aksi terorisme baru kita sibuk memperketat pengamanan. Tidak, pengamanan itu adalah harus berjalan standar. Ya, sejak awal, baik terjadi maupun tidak terjadi. Sampai sekarang kita lihat aksi terorisme tidak ada, nggak boleh kita kendor. Mereka akan terus mencari peluang, ya, mencari peluang. Tapi kalau kita punya sistem pengamanan yang baik, yang mampu menghadapi penerobosan aksi-aksi terorisme, tentunya hal itu dapat kita cegah. BNPT akan selalu menghimbau kepada perusahaan untuk kita menghimbau dan mengajak. Ya, jadi inilah tugas BNPT, mengkoordinasikan upaya-upaya pencegahan itu. Jadi kita menghimbau, mengajak, dan berlatih bersama-sama. Ya, sehingga nanti standarisasi ini sama semua. Apakah itu di bandara, di pelabuhan laut, di hotel, di mal-mal, di mana tempat masyarakat banyak berkumpul. Itu tujuan pencegahan itu. Oke. Terima kasih. Ya. Tujuan simulasi pelatihan ini adalah untuk memberikan pemahaman baik kepada para manajer security perusahaan, karena salah satu tugas kami adalah bagaimana mencegah aksi terorisme yang terjadi di gedung-gedung vital seperti bandara, pelabuhan laut, kemudian tempat-tempat masyarakat, sehingga tidak terjadi lagi korban yang besar. Yang kedua, upaya preventif, yaitu apabila terjadi aksi, maka kita bisa mampu meminimalisir korban. Dengan sistem yang ada, yang sudah kita latihkan, dengan simulasi ini kita lihat bahwa apabila terjadi aksi bom, sebenarnya kita bisa mengantisipasi agar tidak terjadi korban yang lebih besar. Dan yang tadi kita lihat bahwa kita mampu menghancurkan bom yang ada. Tidak terjadi selama ini, kita nggak tahu tiba-tiba meledak, korbannya luar biasa. Siapa aja Pak yang mengikuti acara simulasi ini selain satpam, itu berapa orang personil satpam? Kalau pelatihan ini bukan hanya satpam, tetapi manajer, jadi pada level manajer. Jadi bagaimana mereka mempunyai pemahaman. Yang pertama, bagaimana sih pola si terorisme, ya, bagaimana jaringannya, bagaimana sistem perekrutannya, bagaimana cara dia merangkai suatu metode aksi baik sebelum maupun sesudah melaksanakan aksi. Kemudian siapa pelakunya dan bahan-bahan yang digunakan apa saja, sehingga dia bisa mengenali. Nah, baru setelah itu baru dia bagaimana peranan semua unsur-unsur pengamanan yang ada. Apabila terjadi, nggak panik, gitu. Tahu siapa harus berbuat apa. Kalau manajer satuan keamanan yang dalam simulasi ini berapa orang Pak? Ada sampai tadi ada 60 kementerian dan lembaga maupun perusahaan-perusahaan. Nah, kita berharap dengan pelatihan ini maka mampu merangsang mereka, ya, untuk sama-sama mari kita ini tanggung jawab kita bersama. BNPT tentunya sebagai koordinator upaya penanggulangan terorisme akan terbuka
dan kita mengajak semua pihak-pihak yang terkait ini agar tidak terjadi lagi aksi terorisme seperti selama ini. Setelah simulasi ini apa ada tindak lanjut lagi, misalnya simulasi tindak lanjut setelah terjadi penanganan bom gitu? Ada. Jadi bisa simulasi ini juga. Kemudian bagaimana simulasi apabila terjadi aksi bom, menimbulkan korban yang sangat besar, kemudian kepanikan masyarakat. Selama ini kan nggak jelas. Kita panik, kita bingung. Nah, kita akan latihkan bagaimana peranan daripada Satpam, peranan dari Satpol PP, bagaimana peranan dari Gegana, peranan dari Binmas Polri, dari TNI. Jadi masing-masing punya aturan. Itu kita susun dalam satu SOP. SOP bagaimana menghadapi aksi terorisme baik sebelum, pada saat terjadi maupun setelah terjadi. Jadi ada simulasi setelah Ada lagi, ya. Dan kemudian kita harapkan ini dikembangkan di perusahaan masing-masing. Mereka kan punya pusat pendidikan latihan, punya metode untuk membantu mengamankan. Jadi ya kita berharap ini dikembangkan terus, ya. Sehingga rasa awas, awareness itu muncul di semua.